يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Mushola Al-Muslimin, juga Ketua Mushola Awabin, beserta para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali hadir dalam pertemuan ta'lim yang ke-12, meskipun tersendat tidak setiap bulan ya. Kita akan membahas hadis yang ke-12 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang berkaitan dengan tanda-tanda kebaikan Islam seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis yang baik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya. Jadi teks hadisnya simpel dari Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bisa kita hafal ya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini redaksi matan hadisnya. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini hadis singkat tapi kandungannya sangat dalam. Nah, yang pertama terkait sanad hadis dulu, bahwa hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu di bawah sahih. Jadi sahih, hasan, baru doif. Jadi pertengahan. Ada suara echo lagi ya, powernya. Jadi secara sanad jalan hadis ini bisa jadi pedoman karena cukup baik, meskipun derajatnya enggak sahih, tapi masih kategori yang dapat diterima. Apalagi kandungannya adalah informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang Islamnya baik, juga sebaliknya ada orang yang Islamnya enggak baik-baik saja. Nah, dari kandungan hadis ini, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga diharapkan hadir seorang muslim yang sempurna Islamnya. Nah, konteksnya apa saja kesempurnaan Islam seseorang itu? Yang pertama, bahwa Islam itu kan ketundukan mutlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu secara otomatis pengakuan dari kita bahwa kita akan ikut Allah dan ikut Rasulullah. Sementara hawa nafsu kita harus ada di bawah, nggak boleh mendominasi kita.
Maka ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ini yang harus jadi nomor pertama. Nah, sehingga dengan menomor satukan Allah dan Rasulnya, nah baru itu sempurna Islamnya. Karena itulah kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam itu pondasinya syahadat tadi itu. Kalau orang bersahadat tapi dia tidak mau ikut Allah, tidak mau ikut Rasulullah, berarti ya syahadatnya enggak sempurna. Karena itulah kewajiban-kewajiban yang ada itu nanti juga Allah bagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang mubah. Nah, kalau orang waktunya habis dengan yang wajib, subhanallah, sangat indah. Waktunya habis dengan yang sunnah juga masih bagus. Tetapi kalau waktunya habis dengan yang mubah, nah ini yang repot. Apalagi waktunya diisi dengan yang makruh dan yang haram. Nauzubillah. Nah, nanti kita lihat kewajiban itu ternyata enggak banyak dalam Islam. Allah tidak meminta kita untuk mengisi 24 jam yang ada dengan semua kewajiban, enggak. Bahkan dari 6.000 ayat lebih itu di Al-Quran yang berkaitan dengan perintah hukum itu hanya ada 300-an ayat, nggak nyampe 1.000. Padahal ayat Al-Quran 6.000 ayat lebih. Tapi yang berkaitan dengan hukum, ya tadi ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram itu hanya 300-an ayat. Sisanya ya pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam kehidupan kemanusiaan. Maka konteks hadis ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, ayo kita terus menuju kesempurnaan Islam. Nah, maka rukun Islamnya ya harus dibereskan dulu. Yang pertama sholatnya. Karena sholat itu kan nomor kedua setelah syahadat. Apakah sholatnya seperti yang diinginkan oleh Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dari mulai waktunya di awal waktu gitu ya, tidak diundur-undur, berjamaah di masjid, di musola gitu kan. Kemudian juga dari kualitas kekhusyuan sholat kita, apakah sudah khusyuk atau masih ngelayap kemana-mana pikirannya ketika takbiratul ihram, fokus kepada bacaan sholat atau ingat macam-macam. Biasanya apa yang terjadi? Ingat macam-macam atau fokus sama bacaan sholat? Ya tergantung kekhusyuan kita. Makanya kalau lagi mau sholat tengah melakukan urusan dunia itu pasti ke bawah, sehingga Nabi melarang kalau lagi lapar jangan sholat dulu, makan dulu gitu kan. Kalau lagi ngantuk jangan sholat dulu, cuci muka dulu, wudhu, mandi gitu kan biar segar. Apalagi kalau lagi transaksi gitu kan, kelarin dulu, nanti khawatir ke bawah di dalam sholat. Sehingga fokus khusyuk sholat hilang kalau masih membawa urusan dunia. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah yang ada adalah kebesaran Allah. Kita membayangkan begitu banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita lewat bacaan-bacaan sholat tadi itu. Dan isi sholat kan banyaknya tasbih, tahmid gitu kan, memuji Allah diselingi dengan doa nanti. Nah, lalu zakat kita juga yang berkaitan dengan manusia, apakah sudah terbayarkan atau tertunggak? Ya kecuali kita nggak wajib ya. Kalau nisabnya belum wajib ya nggak ada kewajiban zakat. Dalam setahun apakah harta kita sudah
mencapai 85 gram emas atau belum. Sekarang kan emas lagi naik harganya kan. Kemarin itu sampai 1.400.000 1 gramnya. Kalau 1 juta aja kan berarti setahun 85 juta penghasilan itu udah wajib zakat. Tapi kalau UMR kita kan baru 5 jutaan ya, belum wajib zakat itu. Dia hanya sedekah saja. Kecuali punya sampingan, kontrakan banyak gitu kan. Dalam setahun dikalkulasi nyampe tuh 100 juta penghasilan, nyewain mobil, nyewain motor atau gojek, banyak penghasilannya, udah wajib zakat. Tapi kalau belum mencapai nisab, dia hanya dianjurkan bersedekah saja untuk keberkahan hidupnya. Nah, lalu nanti puasanya Ramadan alhamdulillah kita beres gitu kan. Nah, di luar Ramadan besok tuh hari Tasu'a, hari Senin, Selasa Asyura, lumayan nilainya 1 tahun penuh gitu kan. Nah, cuman beda nih antara pemerintah Muhammadiyah sama, besok Tasu'a, Selasa Asyura. NU mengadakan ru'yat hilal, Asyuranya hari Rabu. Jadi kalau NU Selasa Rabu, pemerintah Senin Selasa. Silahkan fleksibel sesuai dengan keinginan kita, karena memang punya landasan syar'i masing-masing. Nah, jadi jangan lewatkan momentum di mana bonusnya lumayan besar. Jadi niat dari sekarang kita besok puasa Tasu'a. Tasu'a itu sebenarnya belum dilakukan Rasul, baru keinginan. Jadi ketika Rasul puasa Asyura itu di tahun terakhir sebelum beliau wafat, ternyata orang Yahudi juga berpuasa. Sementara Rasul nggak suka kalau ibadahnya disamain oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kata beliau, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan puasa sehari sebelumnya. Itu yang dikenal dengan Tasu'a. Sebelum beliau berpuasa ternyata udah datang ajalnya dulu. Makanya nanti dilakukan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat berpuasa Tasu'a itu sesuai keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berpuasa Tasu'a, insya Allah kita dapat syafaat Rasul gitu ya. Karena Rasul menginginkan puasa itu sehingga sempurna, tidak lagi sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, lalu yang terakhir dari rukun Islam kan haji. Cuman kalau haji mah berkaitan dengan kemampuan, istitoah. Kalau ada biayanya, sehat, kemudian aman, baru berangkat. Sekarang berapa tahun tuh kalau yang reguler ya, 15 tahun dari Jakarta ya. Nah, tapi ada sih yang plus, yang furoda gitu kan, tinggal kemampuan finansialnya saja. Yang penting niat untuk ibadah haji, apalagi selagi muda gitu ya, karena itu memang ibadah fisik. Kemarin itu kan ratusan orang meninggal tuh ya, karena memang cuaca panas dan tidak menampung tuh tenda-tenda itu, sehingga yang tidak ikut KBIH gitu ya, terutama dari negeri-negeri luar kayak Bangladesh, Afrika itu, mereka mah tanpa tenda itu panasnya Masya Allah. Kalau yang udah lansia itu ya kayak dibakar gitu kan ya, mereka syuhada insya Allah, ratusan yang meninggal di Muzdalifah itu. Nah, jadi yang wajib itu harus diberesin sehingga kewajiban kita itu sempurna, karena yang wajib itu sama sekali tidak bisa ditandingi dengan yang sunnah. Yang wajib mah itu mah tiket kita semua, nggak bisa diabaikan. Makanya yang wajib-wajib mah itu urusan individu kita, tidak bisa dibantu oleh orang lain. Kayak sholat bisa digantikan? Nggak bisa. Nah, makanya
nanti ketika dihisab tuh sholat diperiksa dulu dari mulai balik sampai meninggal ada bolong-bolong enggak. Nah kalau ada bolong-bolong, nah baru diperiksa sunnahnya tuh, kira-kira sunnahnya ada enggak. Kalau hadirin sekalian, kira-kira ada yang pernah bolong enggak dari balik sampai hari ini? Dulu gitu ya, ketika masih belum sadar gitu kan, banyak bolongnya. Nah itu disiksa itu kalau enggak ditutup dengan yang sunnah. Kalau enggak taubat, enggak dikodok gitu kan. Nah kalau kodok ya untungnya enggak jumhur ulama ya, hanya madhab Syafi'i saja yang menganjurkan untuk dikodok. Kalau ada bolong ya dikodok ketika ingat. Tapi kalau mazhab lainnya mah cukup taubatan nasuha gitu kan, minta ampun kepada Allah pernah meninggalkan sholat gitu kan. Karena memang satu sholat yang ditinggalkan itu tidak bisa diganti meskipun kodok dengan setahun sholat gitu kan. Jadi meninggalkan kewajiban itu besar banget dosanya. Tapi alhamdulillah ada peluang taubatan nasuha, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, tinggal ditambah dengan yang sunnah. Makanya yang sunnah mau banyak banget. Tiap hari itu kalau kita kerjakan itu Masya Allah, ada qobliyah, ba'diyah, ada duha, tahiyatul masjid, sholat wudhu, sholat taubat, awabin, istikharah, kemudian tahajud, kemudian hajat, tasbih. Masya Allah, pernah sholat tasbih enggak? Di momentum aja itu Mang. Kalau sholat tasbih momentum, kalau lagi ada hari besar gitu kan, nah, silahkan. Karena memang cukup lama sholat tasbih itu 300 tasbih ya. Nah, kali-kali ntar Pak Ketua pimpin sholat tasbih kita sini ya. Belum pernah jamaah kita kan sholat tasbih sesekali insya Allah. Nah jadi kebaikan Islam kita yang wajibnya diberesin, kemudian yang sunnahnya diamalkan. Dan yang sunnah ini Masya Allah itu sifatnya kan sukarela. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa tapi rugi gitu kan. Contoh nih, naik pesawat itu kan kelasnya ada tiket bisnis, ada tiket ekonomi. Enakan mana? Jauh sekali antara bisnis sama ekonomi itu. Pelayanannya, kursinya aja beda gitu kan, karena memang harganya beda. Nah ternyata di surga pun sama, tiketnya mah sama. Yang wajib itu tiket ke surga, tapi kelasnya itu ditentukan dengan amalan-amalan sunnah kita, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau mendapati sendalnya Bilal itu sudah di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, Utsman. Kenapa kok Bilal? Ternyata ketika dicari tahu, Bilal itu rajin sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu setiap kali beliau wudhu, dimanapun kapanpun, beliau iringkan dengan 2 rakaat sholat yang kemudian ditakrir oleh Rasul, ditetapkan, diakui itu bagian dari sunnah. Jadi inisiatif Bilal, bukan dari Rasul gitu kan. Karena ketika orang udah suci, ya ada sholat namanya sholat mutlak. Sholat mutlak mah kapanpun boleh gitu ya, kecuali di waktu yang dilarang, ba'da subuh, ba'da asar nggak boleh sholat mutlak. Nah karena sholat mutlaknya itu setelah wudhu, maka disebutlah dengan sholat wudhu. Nah jadi mengantar Bilal sudah di surga duluan sendalnya. Dan kok bisa Rasul tahu sendalnya Bilal? Ya ada namanya gitu kan. Nah Rasul itu tahu spesifikasi sahabat-sahabatnya, hingga sendalnya pun hafal gitu kan, saking dekatnya dengan para sahabatnya. Nah ini sholat wudhu yang jarang dilakukan oleh orang, ternyata Masya Allah mengantar ke surga.
Ya kalau sendalnya udah di surga, kira-kira orangnya masuk surga enggak? Ya pastilah, nggak bakalan nyangkut gitu kan. Dia sendalnya duluan. Nah, kita aja udah booking gitu kan hotel, ya kita tinggal masuk aja. Indah banget kan. Makanya ada sendal Bilal di surga. Itu gara-gara sholat wudhu. Pertanyaannya, kita rajin sholat wudhu enggak? Ya mulai sekarang lah, minimal sehari sekali gitu kan. Ketika pagi hari atau malam hari nggak masalah. Ya syukur-syukur tiap wudhu gitu kan. Cuman butuh usaha juga, karena untuk sholat 2 rakaat aja butuh tekad yang kuat. Kalau nggak ada tekad yang kuat, itu setan di hati kita, nggak usah gitu kan. Duha aja kadang lewat gitu kan. Kalau nggak dibiasakan. Nah, jadi yang sunnah-sunnah, dari mulai sunnah sholat, sunnah sedekah, nah, termasuk sedekah nih. Kan zakat mas tahun sekali, tapi kalau sedekah mah setiap subuh gitu ya, itu dapat doa dari malaikat kan. Malaikat yang Allah utus tugasnya doa. Yang satu, ya Allah segera gantikan bagi yang bersedekah hari ini. Yang satu lagi, ya Allah berikan kerugian kepada yang bakhil di hari ini. Makanya sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan sikap. Senyum kita ketika ketemu itu juga sedekah gitu kan. Makanya kalau ketemu sahabat kita, teman kita, assalamualaikum, salaman, senyum, itu udah sedekah itu. Apalagi kalau bawa 10.000, 5.000 masukin kotak gitu kan, masya Allah, lebih berkah lagi gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan setiap pagi. Termasuk kalau yang rajin puasa sunnah gitu ya, tiap Senin, Kamis udah otomatis niat gitu kan, masya Allah. Jadi kita besok insya Allah niat puasa Tasu'a, dapat pahala Senin juga gitu kan. Jadi udah otomatis itu, puasa Senin dapat pahala, puasa Tasu'a juga dapat pahala. Termasuk kalau punya uang ya umroh. Kalau haji kan sekali seumur hidup. Kalau umroh itu anjurannya sekali dalam 5 tahun. Jadi kalau punya rezeki 5 tahun sekali umroh, itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih besar lagi pahalanya ngumrohin orang. Nah, jadi kita nggak usah umroh, tapi yang berangkat orang yang belum umroh, itu 2 kali lipat pahala. Di samping pahala umroh, juga pahala sedekah umroh itu. Makanya kalau dulu ya kita berandai-andai gitu ya, karena haji dan umroh itu wajib dalam kekhilafahan Islam itu. Kalau seseorang tidak mampu, maka negara yang membiayainya. Turun temurun itu dari semenjak sahabat, kemudian tabi'in, daulah-daulah Islam itu tiap musim haji dicatat itu siapa yang belum berhaji. Kalau nggak mampu, dibiayai oleh negara itu. Termasuk di kekhilafahan Turki Utsmani yang terakhir itu. Jadi ada anggaran negara untuk memberangkatkan orang berhaji. Kalau negara kita diurus dengan baik ekonominya, sangat melimpah. Itu bisa gratis haji kita gitu ya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan ya di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya pemimpinnya taat kepada Allah. Karena sumber daya alam kita kan sekarang udah mulai mengikis habis tuh, dikeruk oleh asing sama asing kali ya. Makanya kita dalam doa ya harus disematkan juga untuk para pemimpin kita, mudah-mudahan diberikan pemimpin yang adil insya Allah. Nah, jadi yang wajib, yang sunnah dibereskan. Kemudian at-tahalli bil a'malis sholihah, mengisi hidup dengan amal-amal soleh. Nah, berarti kan ada amal yang soleh, ada amal yang toleh. Toleh itu yang buruk gitu kan. Makanya nanti dalam urusan yang mubah itu enggak boleh kebanyakan.
secukupnya saja. Kayak makan, minum itu kan mubah. Tapi kalau berlebihan namanya israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Nah, istirahat itu mubah. Tapi kerjaannya rebahan melulu, ya nggak dapat rezeki. Harus bergerak gitu kan, harus ikhtiar dan usaha. Makanya nanti ada seorang sahabat muda, itu kerjaannya di masjid aja nggak ngapa-ngapain. Ditegur oleh Umar bin Khattab, siapa yang menafkahi kamu? Kan kamu di masjid doang gitu kan, waktunya di masjid melulu. Ya dulu mah masjid yang nggak ada honornya, kalau sekarang kan ada petugas masjid dapat honor gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kata dia, saudara saya yang menafkahi saya. Kata Umar, saudaramu lebih baik dari kamu. Kamu harus berusaha, karena langit itu tidak akan menurunkan emas gitu kan. Orang emas aja harus diserok dulu gitu kan, dipilah dari tanah, kemudian ditempa jadi emas gitu kan. Harus ikhtiar, nggak boleh males-malesan. Bahkan nanti ada hukum takzir. Takzir itu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, tapi ijtihad penguasa. Orang-orang yang pemalas itu diterapkan sanksi kerja paksa gitu kan. Nah, jadi nggak boleh dalam Islam itu males-malesan. Makanya untuk generasi kita harus diajarkan kemandirian gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi agar anak generasi kita itu mandiri, memang pendidikannya yang harus diluruskan. Jadi anak kita itu harus diberikan porsinya. 7 tahun pertama itu untuk bermain karena masih kanak-kanak. Tapi 7 tahun kedua yang sangat urgent nih. Disitulah doktrin harus masuk. Pendidikan agama harus masuk di 7 tahun kedua. Baru 7 tahun ketiga itu udah bebas merdeka, udah mandiri. Dia udah bisa dewasa untuk menentukan kehidupannya sendiri. Karena banyak di kita sekarang PR-nya generasi yang kurang mandiri, apalagi dengan hadirnya gadget nih, dengan hadirnya handphone nih, waktunya habis oleh handphone. Itu yang salah orang tuanya, nggak bisa membatasi waktunya. Ketika udah kecanduan handphone, ya sama seperti kecanduan narkoba. Bahkan sekarang di rumah sakit itu masya Allah banyak penyakit mental gara-gara handphone. Bahkan ada orang yang bakar rumahnya gara-gara handphonenya diambil gitu kan, nauzubillah min zalik. Makanya anak cucu kita nih harus mulai dibiasakan, ada waktu untuk bermain ada, tapi jangan waktunya habis untuk handphone gitu ya. Makanya ini tugas bersama kita, bukan tugas individu ya, karena lingkungan juga sangat menentukan. Nah, jadi hadirin sekalian, at-tahalli bil a'mali sholihah itu agar kita memiliki kesempurnaan Islam. Isi waktu kita dengan hal-hal yang baik, amal-amal sholih. Dan amal sholih itu terdiri dari 2 segmen. Pertama, perkataan, zikrullah, baca Quran, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi perkataan kita kalau enggak diam ya zikir, kalau enggak zikir baca Quran gitu kan. Jadi perkataan itu, setiap kata yang keluar dari kita kan dicatat oleh malaikat. Makanya sebanyak mungkin ya banyak zikirnya, banyak sholawatnya, agar keislaman kita tidak sia-sia. Yang kedua, perbuatan. Jadi waktunya habis untuk beribadah, untuk berikhtiar, usaha gitu kan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam waktu kesehariannya. Nah makanya al-waktu kasayf dalam pepatah kan, waktu itu seperti pedang. Intak ilam taqta'ahu qata'aka. Jika tidak engkau gunakan untuk memotong, dia yang akan memotongmu gitu kan. Sehingga harus ketat penjagaan terhadap waktu ini.
Nah, bagi kita yang waktunya banyak luang, harus disusun ulang. Untuk ibadahnya ada, untuk sosialnya ada, untuk keluarga juga ada gitu kan, termasuk untuk murojaah, menghafal Quran. Kita kan belum hafal kan, kecuali Jundi nih. Kalau kita belum hafal, masih ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Target hafalan Quran itu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semampu kita banyakin tuh baca Quran. Para sahabat yang jumlahnya 124.000 orang itu, hampir mayoritasnya ketika mereka wafat itu sudah menghatamkan hafalan Al-Quran. Kalau kita mah targetnya ketika bertemu dengan Allah, nah itu hari terbaik kita. Nah, sehingga kalau enggak hafal ya bacanya yang banyak gitu kan. Kira-kira ada yang lupa surah Fatihah enggak? Enggak kan? Karena seringnya dibaca. Coba surat-surat yang lain sesering Fatihah, maka insya Allah juga akan hafal. Kayak Yasin dibaca tiap Jumat, lama-lama hafal juga. Kahfi dibaca tiap Jumat, nanti juga insya Allah hafal. Jadi ini kewajiban yang sebenarnya tidak mengikat, karena memang Allah nyuruhnya kita untuk membaca. Tapi prakteknya Rasulullah itu kan menghafal Quran selama 23 tahun. Para sahabat yang lain juga sampai, bahkan ada Abdullah bin Umar itu, beliau menghafal Al-Baqarah saja selama 8 tahun. Jadi Al-Baqarah dihafal dalam 8 tahun. Ya kita dalam setahun ya mudah-mudahan hafal 1 surat gitu kan, nambah dikit-dikit nggak apa-apa lah. Juz amaknya dirunut lagi tuh, biar ketika jadi imam terpaksa udah ada hafalan kan. Kan kita imamnya kadang terpaksa kan, nggak ada imam harus jadi imam. Kalau punya hafalan kan indah gitu ya. Makanya dikit-dikit dihafal. Ini agar waktu kita juga berguna, bermanfaat. Nilainya di sisi Allah, masya Allah. Ngulang hafalan itu 1 huruf aja 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Kalau diulang-ulang itu masya Allah. Makanya kalau punya hafalan mah lagi nyetir pun kita ngulang hafalan, lagi rebahan ngulang hafalan, itu masya Allah pahalanya besar sekali. Makanya para sahabat itu untuk urusan Al-Quran itu digambarkan kalau lewat Madinah tuh di malam hari itu seperti suara lebah, semuanya baca Quran gitu kan. Tiap-tiap rumah itu kedengaran suara baca Qurannya. Nah kita sekarang kalau baca Quran di speaker lewat HP gitu kan, murattal, bukan suara orang asli. Nah ini diantara kewajiban yang masih harus kita tunaikan, meskipun nggak mengikat, karena memang perintah Allah kan iqra, baca, tapi menghafal itu praktek Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi targetnya ya nanti ketika ajal menjemput sudah hafal, bukan setahun 2 tahun gitu kan. Nah makanya saking pentingnya menghafal itu, di surah Al-Qamar itu Allah menurunkan 4 ayat yang berulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Diulang tuh sampai 4 kali. Sudah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi hafalan, ingatan. Apakah ada yang mau belajar gitu kan? Makanya Al-Quran bisa dihafal oleh siapa saja, oleh lansia, oleh anak-anak, oleh orang yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Contoh, yang lumpuh batang otaknya, dai cilik itu kan apa, qori cilik itu Muhammad Najah, untuk ingat nama orang tuanya aja sulit banget, tapi dia bisa hafal 30 juz termasuk posisinya gitu kan, masya Allah. Itu lumpuh batang otak, untuk ingat nama orang aja sulit banget. Tapi itulah mukjizat Al-Quran.
dia hadir kepada siapa yang siap menerimanya. Nah, kalau kita enggak membuka diri untuk cahaya hidayah Allah, maksudnya enggak mau belajar, ya enggak bakalan hafal. Tapi kalau kita membuka diri kita, memohon kepada Allah, maka insya Allah akan dimudahkan untuk menghafal. Ya Pak Imam, alhamdulillah Yasin Pak Imam sering baca gitu kan. Kalau jadi imam gitu kan, Al-Waqiah gitu kan. Ya ntar ditambahin lagi insya Allah. Nah, jadi yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu, makanya waktu itu jangan sampai lewat kecuali ada manfaat di dalamnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, di dunia itu sia-sia kecuali zikrullah. Nah, beliau itu zikirnya masya Allah. Kalau zikir kita bolehlah sesekali dihitung gitu kan, karena Rasul juga nyuruh tasbih minimal 100 kali. Kemudian sholawat juga boleh kita hitung. Abu Hurairah itu biasa tiap malam sebelum tidur 2000 kali baca sholawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang paling simpel. Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali biasa sholawat 10.000 kali tiap malam. Yang sufi, siapa namanya, tokoh sufi yang sering kita kenal, siapa? Bukan Al-Ghazali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau 150.000 kali tiap malam, masya Allah. Kira-kira ngitungnya pakai apa itu ya? Jadi memang memanfaatkan waktu untuk zikir itu, mereka menghabiskan waktu untuk zikir karena kelezatan zikir itu. Bahkan kalau kita lihat itu kadang-kadang agak di luar nalar ya, seperti nggak sadar gitu kan ketika zikrullah itu, karena udah masuk ke ranah asyauq, jadi rindu kepada Allah itu, sehingga zikrullahnya udah menyatu dalam dirinya. Kalau kita kan ya lagi zikir digigit nyamuk masih kerasa gitu kan. Kalau mereka mah udah nggak terasa, jadi udah merasakan kelezatan zikrullah itu. Nah kita mah ya minimal 100 kali lah sholawat, tasbih. Iya, masya Allah. Jadi manfaatkan sarana yang ada, tasbih, cetekan yang sampai 1000 itu gitu kan. Karena kalau nggak dihitung kadang-kadang juga yang ngawur gitu kan, udah berapa gitu kan. Boleh untuk menghitung tasbih dan zikir kita. Nah, lalu sedapat mungkin at-takhalli minal a'mari radhilah, sedapat mungkin menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan hina yang tidak ada manfaatnya. Nah ini perlu kecerdasan kita. Kira-kira waktu kita hilang dengan sesuatu yang manfaat atau enggak? Bacaan atau tontonan kira-kira manfaat enggak? Kalau enggak manfaat, justru menghabiskan waktu saja, goflah gitu kan. Termasuk main gapleh kan, goflah tuh. Gapleh itu dari bahasa Arab, goflah, lalai. Nah, habis waktunya sia-sia. Ya kalau main catur ada strategi gitu kan masih lumayan lah manfaat. Tapi kalau yang enggak manfaat tinggalin. Karena dia dicatat waktunya. Waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu otomatis dosa. Nah, tapi kalau waktunya dipakai yang manfaat, insya Allah pahala gitu kan. Makanya dalam tazkiyatun nafas, penyucian jiwa kita dari dosa-dosa itu, termasuk melalaikan panggilan muazin. Kan kata Rasul itu kalau ada suara azan, dengarkan dan jawab seperti apa yang dikatakan oleh muazin. Ada azan biasa aja gitu kan, dia enggak mendengarkan, enggak menjawab, itu dosa bagi orang-orang yang tengah menyucikan jiwanya. Makanya hal-hal kecil seperti itu
itu ada konsekuensinya, sehingga setiap kita mudah-mudahan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Ar-razilah yang dimaksud itu nggak ada manfaat baik dari sisi duniawi maupun ukhrawinya. Nah, seperti kalau kita usaha gitu kan, kan dari mulai tanam, mulai membersihkan dari hama, itu kan manfaat. Tapi kalau nggak dijaga tuh, iya banyak hama yang akan merusak nih. Termasuk juga jiwa kita. Kalau dirusak oleh kebiasaan buruk, akhirnya ya terbiasa dalam keburukan. Nah, makanya di sini penting memiliki kawan yang baik. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, dia akan baik. Nah, ada yang mengirim makanan nampaknya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak, kita punya komunitas yang baik itu penting untuk saling mengingatkan. Makanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah, agar saling ketemu dengan saudara seiman kita. Kalau sekarang kita punya grup-grup komunitas orang-orang baik, manfaatkan. Kita bisa mengisi, kita juga bisa terisi gitu kan. Kalau ada postingan baik kita buka, subhanallah dapat ilmu, atau kita bagikan juga gitu ya. Dan sekarang pahala itu bisa lewat jari. Kita menyebarkan kebaikan di grup-grup gitu kan, itu dapat pahala. Tapi hindari menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya yang ada dosa jariah gitu ya. Makanya di sini penting kita memiliki kawan yang baik. Makanya kalau yang punya grup tuh adminnya harus aktif juga tuh, ngingetin gitu kan, ingat kebaikan, menebarkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu ya. Nah, termasuk admin musola al muslimin harus aktif tuh nyebarin kebaikan, info-info yang baik gitu kan. Nah, syukur-syukur juga bisa berbagi gitu kan, berbagi transferan gitu, subhanallah. Amin, insyaallah ya. Jadi ya minimal mengingatkan kita kepada akhirat gitu ya, nggak melulu urusan dunia gitu ya. Karena kalau urusan dunia emang nggak kelar-kelar. Urusan dunia kan emang ujian kita. Dari setiap hari akan selalu ada ujian-ujian yang silih berganti. Nah, termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ketika dikerjakan sendiri itu berat, tapi ketika ditanggung rame-rame punya teman-teman dalam berdakwah itu insya Allah akan ringan. Maka contohnya nih, Rasulullah itu biasa kadang didatangi oleh sahabat-sahabatnya minta bantuan kepada beliau, bantuan apa saja gitu kan. Ketika beliau tidak mampu membantu, beliau arahkan kepada sahabat lainnya. Nah, dengan mengatasnamakan Rasulullah gitu ya. Bahkan ada kasus pernikahan siapa ya namanya, Julaibib ya. Julaibib itu sahabat yang miskin, tampangnya juga enggak enak dilihat gitu kan, sehingga tidak dapat jodoh. Kalau melamar pasti ditolak gitu kan. Nah, satu waktu nanti Julaibib minta tuh kepada Rasulullah untuk dibantu. Datanglah kata Rasulullah ke si fulan, dia punya putri ini, bahwa Rasulullah yang mengirim gitu kan. Datang Julaibib, ditolak itu oleh orang tuanya karena ya miskin ya, kurang enak dilihat juga tampangnya. Tapi anaknya dengar bahwa beliau diutus Rasulullah, anak yang nerima. Akhirnya terjadilah pernikahan gitu kan. Di malam pengantin itu ada
perintah jihad. Julaibi belum sempat malam pengantin ikut jihad, gugur sebagai syahid. Maka Julaibi mendapatkan bidadari gitu kan di akhirat tanpa bidadari dunia. Dan istrinya yang belum sempat digaulinya itu bangga gitu, punya suami yang masuk surga dan insya Allah akan menyusulnya gitu kan. Jadi dalam konteks seperti itu Rasulullah biasa membantu para sahabatnya. Makanya kenapa Allah nyuruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena untuk mengelola urusan-urusan duniawi saja berat kalau sendirian, kita disuruh untuk berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir, hadis ini dari sisi penerapan dakwah kita bahwa setiap kita itu enggak sempurna kalau sendirian, butuh sokongan orang lain. Maka kesempurnaan itu akan hadir kalau kita saling bahu membahu, tolong menolong dalam kebaikan. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan, maka yang kelebihan dibagi, yang kekurangan ditutupi. Termasuk juga hadis ini mengajarkan kepada kita jangan kepo dengan aib orang lain. Jadi nggak boleh kita pengen tahu urusan orang yang tidak penting gitu ya. Makanya gosip hindarin. Nah, itu termasuk dosa besar. Ghibah itu sampai Allah turunkan satu ayat tentang ghibah, seperti makan daging bangkai saudaranya gitu kan. Makanya harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Kecuali memang berkaitan dengan solusi gitu ya, kita diminta untuk membantu solusi, nah baru. Tapi kalau enggak, biarkan urusan aib orang ditutupin, jangan sampai dibongkar. Nah, barangkali ini para hadirin sekalian berkaitan dengan hadis yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa menata ulang kembali. Waktu kita itu berharga dan kita dituntut untuk menyempurnakan iman Islam dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ambas silakan. Menyerahkan fidyah itu harus disebut ini saya bayar fidyah atau sudah kasih gitu. Itu yang satu. Yang kedua, zikir yang kita sampaikan adalah jutaan atau ribuan kali. Nah, kita manusia biasa ya, mungkin zikirnya ketika ingat gitu. Kemudian jumlahnya juga tidak memenuhi atau dikategorikan yang mungkin semampu kita. Yang ingin saya tanyakan manfaatnya sejauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang pertama tentang kodok ya. Puasa itu harus dikodok, wajib. Yang puasa wajib wajib, yang puasa sunnah juga sunnah. Nah, bagi yang membayar fidyah itu kan bagi yang sudah tidak kuat untuk mengkodok. Kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Jadi orang yang berat untuk menunaikan ibadah puasa, kayak udah lansia nggak kuat, dia udah cukup bayar fidyah.
Termasuk kategorinya nanti ibu hamil sama menyusui. Hamil nggak sempat untuk kodok, nanti harus nyusui kan. Kalau nggak kodok kan berlipat utangnya, maka dia bayar fidyah untuk yang ibu hamil dan menyusui itu. Tapi kalau yang sakit nanti dia sehat, nah dia harus bayar kodok. Nah pas lagi sehatnya itu. Jadi yang bayar fidyah hanya yang lansia yang tidak mampu puasa, yang penyakitnya menahun nggak bisa puasa, atau ibu hamil dan menyusui. Ini bagi yang punya utang Ramadan. Kemudian fidyahnya ya diniatkan, niat atas nama dirinya atau membayarkan fidyah orang lain gitu kan, disebutkan itu lebih afdol. Jadi ini fidyah atas nama saya atau atas nama si fulan gitu kan. Nah meskipun kalau di hati saja ya Allah tahu gitu kan, tapi karena ini dibayarkan ya disebutkan, nggak masalah begitu. Kemudian yang berkaitan dengan zikir, ya kita semampunya. Allah tidak mewajibkan kecuali kita mampu. Kalau hitungannya ribuan, jutaan, itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya minimal anjuran Rasul tasbih 100 gitu kan. Kemudian istighfar 100 gitu kan. Ini yang minimal-minimal ya kita lakukan lah. Nah, termasuk sholawat ya minimal 100 gitu kan. Nah, syukur kalau bisa beribu-ribu kayak para salafus soleh itu, tapi sesuai dengan keluangan waktu kita. Nah manfaatnya kata Allah, fazkuruni azkurkum. Manfaat zikir itu, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita zikir kita akan diingat oleh Allah. Ketika kita minta, kita akan dikasih oleh Allah. Ini nggak pernah zikir, minta yang nggak dikasih sama Allah. Nah, jadi semakin kita ingat Allah, semakin Allah juga ingat sama kita. Nah, makanya pengabulan doa itu sama kayak kita lah. Kita dekat sama orang, ketika kita mengajukan bantuan, permohonan kan gampang. Ini mah nggak kenal tiba-tiba datang minta kita kasih nggak? Ya mohon maaf gitu, kita aja nggak kenal gitu kan. Nah sama seperti itu Allah pun mengingatkan kita, fazkuruni azkurku. Ingatlah aku maka aku akan ingat kepadamu. Makanya lisanan zakiro, lisan yang basah dengan zikir itu, ketika dia meminta itu lebih mudah untuk dikabulkan. Begitu. Gitu ya. Nah yang paling utama itu zikrullah adalah baca Quran. Baca Quran itu kita enggak meminta saja dikasih sama Allah. Jadi kata Allah, siapa yang sibuk dengan membaca kalamku, dia akan aku berikan seperti yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku, bahkan lebih. Jadi kalau kita ahli Quran tidak minta pun udah disiapkan sama Allah. Karena emang ahli Quran masih sibuk murojaah terus gitu kan. Nah, itu diantara keutamaan zikr Al-Quran. Itu ya. Baik. Ada lagi? Ini makanannya udah menanti. Nah, cukup ya. Ya. Iya. 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 Belum terbayar.
Iya, jadi ada seorang sahabiat, dia bertanya kepada Rasul, ibuku punya utang puasa, bolehkah aku membayarkannya? Kata Rasul, boleh. Nah, artinya utang baik kepada manusia ataupun kepada Allah sebaiknya diketahui oleh ahli waris. Nah, karena nanti ahli waris yang akan membayarkannya. Nah, jadi dikodokkan oleh ahli waris itu bisa. Nah, atau oleh orang lain pun, temannya gitu kan, dia mengkodokkan temannya itu bisa untuk urusan puasa. Nah, makanya kalau mampu dengan kodok ya kodok, kalau enggak dibayarin fidyahnya oleh orang lain pun boleh, apalagi oleh ahli waris. Makanya harus ngabarin, atau kalau lagi sakit kan tahu ahli waris, oh bapaknya enggak puasa gitu kan, dicatat tuh, karena ini hutang kepada Allah. Jadi hutang pada orang suruh dicatat, hutang kepada Allah pun juga harus dibayarkan, gitu ya. Jadi yang masih punya utang kodok ya harus segera dibayar karena kita nggak tahu umur kita kan. Nah, adapun seumpama ahli waris nggak ada gitu kan, kita masih punya utang lagi nyicil sama Allah, ajalnya udah datang duluan, itu mau urusan Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang gitu kan. Yang penting ada niat untuk membayar. Kalau ada niat untuk membayar, insya Allah dimudahkan. Termasuk utang kepada orang, niat bayar pasti dimudahkan. Tapi kalau niatnya nggak mau bayar, itu udah sama dengan pencuri kata Nabi kan. Ngutang niat nggak bayar, itu nyuri. Katanya kalau niatnya mau bayar, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Begitu Anas ya. Baik, mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى